Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berceramah tentang uswatun hasanah atau suri tauladan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga ceramah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ayo, mari kita tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita dapat bisa berkumpul, bertatap muka, dan bermuajah saat ini. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan pada suri tauladan umat manusia yang membawa zaman jahiliyah ke era penuh cahaya, tiada lain yakni Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu guru yang saya hormati, dan serta teman-teman yang saya banggakan, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan urusannya, dianugerahkan rezeki yang halal, yang berlimpah, yang berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kesempatan ini insyaallah akan menyampaikan uraian dengan tema uswatun hasanah atau suri tauladan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan umat manusia sepanjang masa. Mengapa tema ini dianggap penting? Karena sebagai ungkapan rasa rindu dan menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan manusia dari peradaban jahiliyah menjadi peradaban manusia yang saling menghargai dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Apa pengertian dari uswatun hasanah itu? Uswatun hasanah terdiri dari dua kata, yaitu uswatun dan hasanah. Kata uswah berasal dari bahasa Arab yang artinya suri tauladan atau contoh. Sedangkan kata hasanah juga berasal dari bahasa Arab yang diartikan dalam bahasa Indonesia berarti baik atau suatu hal yang baik. Dengan begitu, arti dari uswatun hasanah adalah suri tauladan yang baik. Ada pula yang mengartikan contoh yang baik. Keduanya memiliki makna dan maksud yang sama. Kata yang memiliki arti terjemah suri tauladan yang baik ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumul akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21 ini merupakan fondasi dalil yang agung
dalam meneladani Nabi Muhammad SAW dalam semua hal yang mencakup perkataan, perbuatan, dan keadaan. Dengan adanya dalil untuk meneladani Rasulullah, maka dapat dikatakan uswatun hasanah adalah gelar bagi Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah manusia paripurna yang diutus dengan kesempurnaan akhlak. Beliau adalah sosok yang berakhlak mulia. Sejak usia belia, bahkan beliau diutus Sang Khalik sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah SAW bukan hanya seorang nabi dan rasul yang telah membangkitkan salah satu peradaban yang besar. Beliau juga seorang hakim teradil, negarawan termuka, pemimpin terbesar, saudagar terjujur, perintis perjuangan kemanusiaan, pemimpin militer yang agung, pribadi akhlak mulia, serta seorang ayah yang teladan. Menurut Ensiklopedia Islam, pada usianya yang masih yakni 20 tahun, Nabi Muhammad SAW telah mendirikan Hilful Fudul, sebuah lembaga yang bertujuan untuk membantu orang-orang miskin dan mereka yang teraniaya. Lewat lembaga itu, Nabi Muhammad SAW melindungi setiap orang yang membutuhkan, baik pribumi maupun pendatang. Dengan keindahan lahir, kesempurnaan fisik, dan keagungan akhlak, musuhnya tak menemukan sesuatu yang bisa dicela. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi setiap manusia di muka bumi. Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa, baik dalam hal agama maupun hal duniawi. Beliau memimpin bangsa yang awalnya terbelakang dan terpecah menjadi bangsa yang maju, yang bahkan sanggup mengalahkan musuh-musuhnya di medan pertempuran. Bagi filosof dan negarawan, Nabi Muhammad SAW adalah model peran penakluk yang tegas dan penguasa yang adil. Sedangkan bagi semua umat Islam, Rasulullah adalah suri tauladan. Untuk bisa mencintai dan meladani kehidupan Nabi Muhammad secara benar, tentunya kita harus mempelajari serta mengkaji sepak terjang beliau semasa hidupnya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Salah satu kenabian Muhammad SAW adalah memperbaiki akhlak umatnya. Beliau diturunkan menjadi nabi dan rasul di suatu tempat yang masyarakatnya mengalami degradasi akhlak, baik moral dan susila yang luar biasa. Masyarakat itu adalah kaum Quraisy di Mekah. Mabuk-mabukan, berjudi, dan mengundi nasib adalah sebagian kerusakan akhlak tersebut. Karena kondisi moral yang demikian rusak, maka mereka disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Mereka jahil atau bodoh dan jauh dari nilai ketauhidan. Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah, mereka adalah umat yang berselisih, terlantar, musyrik, penganut pada paganisme, saling berperang dan membunuh. Mereka bodoh, hidup seperti binatang. Beginilah kondisi umat kala itu. Mereka tidak punya sejarah, prinsip, dan akhlak. Mereka seperti binatang, saling berperang,
hanya gara-gara urusan seekor kambing, saling memutuskan silaturahmi dan menyembah berhala dan patung. Ketika Rasulullah SAW diutus, beliau membebaskan mereka dan menjadikan mereka menjadi hamba Allah. Dalam sebuah buku yang berjudul Ra'i Syirah, ditulis Dr. Aid Al-Qarni, penerbit Aitisam tahun 2014, pernah Rabi bin Amir berkata kepada Rostum, Panglima Persia, sesungguhnya Allah mengutus kami untuk mengeluarkan hamba dari penghambaan kepada hamba dan menuju dari sempitnya dunia menjadi luasnya akhirat, dari kezaliman agama menjadi keadilan Islam. Untuk memperbaiki kebobrokan akhlak itulah Nabi Muhammad SAW diutus ke tanah Arab. Beliau berkata, Innama bu'ittu utamima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Allah pun memuji keluhuran akhlak beliau sebagai tergambar dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Banyak kisah yang bertaburan tentang keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW, seperti dikisahkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang Arab Baduy pernah memasuki masjid, lalu ia kencing di salah satu sisi masjid. Lalu para sahabat ketika itu meneriakinya dan berkeinginan untuk mencegahnya. Namun Rasulullah SAW dengan penuh bijaksana bersabda, jangan kalian putuskan kencingnya. Maka ketika orang tersebut selesai dari kencingnya, Nabi menyuruh agar tempat yang terkena air kencing itu disiram dengan satu ember air. Lalu memanggil orang Baduy tadi dan bersabda kepadanya, sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk membuang kotoran di dalamnya. Namun masjid ini dipersiapkan untuk sholat, membaca Quran, dan zikrullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Amin bin Hamdal, orang Baduy itu berkata, ya Allah, sayangilah saya dan Muhammad, dan janganlah engkau sayangi siapa seorang pun. Di dalam buku Ra'i Syirah, Aid Al-Qarni menuliskan, Rasulullah SAW dihadapkan pada kepedihan, ketabahan, kesabaran, dan ujian agar teladan bagi manusia. Rasulullah SAW pernah patah gigi, dan ujian patah gigi depannya, kepalanya terluka, jatuh dari kudanya, kehormatannya dan keluhurannya terlukai dan dihina. Para sahabatnya dibunuh dan mereka menderita di perang Uhud. Namun semua itu merupakan jalan untuk meninggikan kedudukan yang dipilih Allah untuknya. Itulah dimensi kemanusiawi Rasulullah SAW. Maka
amat sangat pantaslah Nabi Muhammad SAW kita jadikan sebagai idola dan teladan dalam aspek kehidupan seperti yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Beliau tidak hanya berperan sebagai tokoh spiritual, tetapi sebagai guru atau konselor, panglima perang, kepala negara, arsitek peradaban, suami, dan ayat teladan. Salah satu cara meneladani Rasulullah SAW adalah dengan mencintainya, melebihi cintanya kepada orang tua, anaknya, dan manusia manapun. Rasulullah bersabda, "Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga ia lebih mencintai dirinya daripada kedua orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya." Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang mencintai, setia, serta mengamalkan ajaran dan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian ceramah yang kami sampaikan. Walaupun hanya sedikit, semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat berguna, bermanfaat, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Dan terima kasih yang udah subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dah.